Hai teman semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi di channel Gudang Cerita. Untuk video kali ini, saya mau mengangkat sebuah kasus yang baru-baru ini viral, yaitu kasus yang terjadi di Jepara, Jawa Tengah. Ada seorang dukun cabul, mengaku sakti dan sering melakukan percambulan terhadap pasien-pasiennya. Ironinya, ketika melancarkan aksinya, si dukun cabul itu selalu menggunakan modus ritual mandi kembang. Dan gak tanggung-tanggung, korbannya adalah 3 wanita ibu rumah tangga. Bukan hanya kehormatannya yang direnggut, tapi juga hartanya. Penasaran? Yuk langsung kita ke videonya. Adalah Hendy dan Erna, merupakan pasangan suami istri yang tercatat sebagai warga Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Di awal tahun ini, mendadak menjadi viral, menyusul beredar kabar jika Erna sudah menjadi salah seorang korban perbuatan pencabulan oleh tersangka Suyoto dengan modus mandi kembang. Lebih parah lagi, selain sudah menjadi korban pencabulan, ibu rumah tangga berusia 39 tahun itu juga dikuras hartanya oleh tersangka yang mengaku dukun sakti itu. Dengan berkedok dukun yang mampu mengatasi semua masalah hidup, termasuk mengaku mampu melancarkan rezeki, Suyoto berhasil menggagahi korban puluhan kali, gratis dan malah dapat uang. Bagaimana bisa itu terjadi? Apa si tersangka benar-benar dukun yang memiliki kesaktian yang mampu menggunakan korban sampai tidak sadar jika sudah dikumpuli dan mintai uangnya? Ini dia kisah selengkapnya. Sudah sekian lama, Erna mengidap penyakit aneh. Setiap mendengar ada orang meninggal, apalagi yang meninggal dekat di sekitar rumahnya, perutnya selalu sakit. Ada yang melilit-lilit. Sudah diperiksakan ke dokter dan mengkonsumsi obat, tapi tidak ada pengaruhnya. Penyakit itu tetap saja datang setiap mendengar ada tetangga meninggal dunia. Melihat itu, sang suami, Hendy, merasa ada yang aneh dengan penyakit istrinya. Pria yang berprofesi sebagai nelayan itu menyarankan untuk mencoba berobat ke orang pintar, karena dia curiga penyakit yang diderita istrinya bukan penyakit biasa yang bisa diobati dengan obat. Terlebih, sakitnya sudah lama dan sudah berkali-kali dibawa ke dokter, tapi hasilnya tak ada. Pada akhirnya, Hendy menyuruh istrinya untuk berobat ke Pak Kiai Jalal yang rumahnya masih satu kecamatan. Erna mengikuti anjuran suaminya karena dia sendiri merasa tidak kuat jika penyakitnya itu kambuh. Hingga di suatu pagi, Erna mengajak saudara sepupunya, yakni Retno, untuk minta ditemani ke rumahnya Pak Kiai Jalal. Dan hari itu, pagi-pagi, setelah kedua anak berangkat sekolah dan suaminya melaut, Erna bertandang ke rumah Retno. Tapi ternyata Retno juga belum tahu rumah Pak Kiai Jalal. Namun Retno tahu jika Suyoto masih terbilang tetangga. Menurut kabar yang beredar di tengah warga, merupakan salah seorang murid dari Pak Kiai Jalal. Kedua wanita ini pun sepakat untuk minta tolong Pak Suyoto, minta diantar ke rumahnya Pak Kiai. Hingga hari itu pula Erna dan Retno datang ke rumahnya Pak Suyoto. Pria berusia 59 tahun itu pun menyambut kedatangannya. Erna pun menyampaikan niat kedatangannya. Pak Suyoto sudah meyakinkan jika Pak Kiai Jalal bisa menyembuhkan penyakit Erna. Namun sebelum berangkat ke rumahnya Pak Kiai, Pak Suyoto menyarankan Erna untuk melengkapi persyaratannya dulu. Keesokan harinya, Erna dan Retno kembali ke rumahnya Pak Suyoto. Begitu sampai dan tanpa menunggu, karena persyaratan sudah lengkap, dengan menggunakan sepeda motor, ketiganya langsung meluncur ke rumahnya Pak Kiai Jalal. Tidak butuh waktu sejam, mereka sudah sampai di tempat tujuan, dan sang Kiai berada di rumah. Ketika tamu itu langsung dipersilahkan duduk di ruang tamu, Pak Suyoto
yang mewakili bicara. Dan benar saja seperti yang dikatakan Pak Suyoto, Pak Kiai menanyakan 3 persyaratan yang harus dibawa. Karena sudah siap, persyaratan diserahkan. Tak lama Pak Kiai membawanya masuk ke dalam. Mungkin mau diracik atau dibacakan doa. Dan tak lama berselang, pria tua itu keluar lagi dengan membawa air di dalam botol. Air botol itu diberikan kepada Erna sekaligus memberikan penjelasan secara aturan meminumnya. Setelahnya, ketika tamu itu pun pamit pulang. Beberapa hari kemudian, Erna nampak senang sekali karena penyakitnya telah sembuh. Suaminya yang mendengar itu juga senang, merasa kagum dengan Pak Kiai Jalal. Wanita itu berharap penyakitnya tidak kambuh lagi. Dia sudah merasa capek merasakan penyakit aneh itu. Setelah sembuh, Erna bisa berjualan sayuran lagi. Tapi namanya hidup selalu syarat dengan masalah. Baru saja lolos dari masalah satu, masalah yang lain sudah menyusul. Para penagih hutang sudah berdatangan ke rumah sampai suaminya marah-marah karena dia sama sekali tidak tahu jika Erna memiliki hutang puluhan juta. Erna mengaku salah, berhutang tanpa minta izin suami. Namun dia merasa nggak bersalah sepenuhnya. Dia berhutang juga demi membayar anak sekolah dan untuk membiayai hidup karena penghasilan suaminya sebagai nelayan menurun drastis. Kebutuhan yang mendesak maksanya untuk mencari hutang, dan baginya itu jalan satu-satunya. Sekarang Erna sudah terlilit ke dalam hutang rentenir. Di saat pusing mikirin hutang-hutangnya, Erna jadi teringat sama Pak Kiai Jalal. Kalau mengobati penyakit yang menahun saja bisa, mungkin bisa juga mengatasi masalah keuangan. Setidaknya bisa memberikan doa supaya rezekinya bisa lancar. Dan saat itu juga Erna telepon Retno untuk diajak curhat, yang ujungnya minta ditemani ke rumah Pak Kiai Jalal. Rupanya Retno menyambutnya dengan senang karena dia juga mau minta doa Pak Kiai biar karirnya di pabrik di mana dia bekerja bisa lancar. Retno bahkan nampak semangat sekali lantaran Erna belum lama ini juga cerita jika penyakitnya sudah sembuh berkat air dari Pak Kiai. Tapi untuk yang kali itu pun Retno mengajak Erna menemui Pak Suyoto dulu karena menurutnya untuk menemui Pak Kiai tidak mudah jika tanpa Pak Suyoto, karena Pak Suyoto itu bertindak sebagai tangan kanannya Pak Kiai. Erna pun gak keberatan dan sepakat sore sepulang kerja Retno mau antar Erna ke Pak Suyoto. Begitu kedua wanita itu sampai di rumahnya Pak Suyoto dan menyampaikan maksud tujuannya, justru Pak Suyoto melarang datang ke Pak Kiai Jalal. Pasalnya, dia mengaku bisa mengatasi masalah hidup kedua wanita tersebut. Pak Suyoto meyakinkan keduanya kalau dirinya adalah murid dari Pak Kiai Jalal. Kendati ada ragu-ragu dalam hati, baik Erna maupun Retno akhirnya bersedia Pak Suyoto menangani masalahnya. Selanjutnya, kedua wanita itu harus menjalankan ritual mandi kembang di malam hari. Keduanya pun disuruh pulang untuk menyiapkan kembang 7 rupa. Tapi ada yang aneh, Pak Suyoto melarang keduanya datang bersamaan. Alasannya, acara mandi kembang waktunya disesuaikan dengan hari kelahiran masing-masing. Dan tanpa sedikit pun menaruh curiga, Erna dan Retno menyanggupi apa yang menjadi perintah Pak Suyoto. Di malam yang sudah ditentukan, yakni pada bulan Juli 2021, Erna datang sendiri ke rumahnya Pak Suyoto dengan membawa kembang 7 rupa. Setelah tengah malam datang, acara ritual mandi kembang pun dimulai. Acara mandi dilakukan di kamar mandi. Syaratnya, seluruh pakaian harus dilepas.
Erna kaget dan keberatan, tapi tetap saja nurut jika ingin hajatnya terkabulkan. Saat itulah pria tua itu melancarkan aksi tak senonohnya kepada Erna. Dia mulai berbuat kurang ajar. Erna harus mau melayaninya dengan dalih sebagai syarat sempurnanya ritual mandi kembang. Dan Erna karena ingin keluar dari masalah hutang yang menghimpit, bersedia melakukan keinginan Pak Suyoto, yakni menjalankan hubungan intim. Rupanya kejadian itu tidak cukup sampai di situ saja. Pak Suyoto terus melancarkan aksinya, meminta Erna melakukan ritual mandi kembang setidaknya seminggu 2 kali. Erna masih percaya begitu saja, padahal setiap menjalankan ritual selalu berujung dengan melakukan hubungan terlarang. Bahkan parahnya, Suyoto melarang suami Erna pulang ke rumah dalam beberapa hari. Jika sampai dilanggar, maka seluruh keluarganya akan mendapatkan musibah. Ironinya, Hendy percaya begitu saja. Padahal itu adalah akal licik Pak Suyoto biar bebas leluasa melakukan hubungan dengan istrinya. Satu tahun telah lewat. Erna masih belum sadar jika dirinya sudah menjadi budak syahwat Pak Suyoto. Bahkan si dukun cabul itu sudah sering minta uang dengan ancaman jika tidak dituruti maka rezekinya akan sulit dan hidupnya akan selalu sial. Apa wanita itu sudah kena guna-guna? Mestinya dia sadar, terlebih setelah tahu jika Retno ternyata mengalami perlakuan yang sama. Juga sering diajak untuk berhubungan intim dan juga diperas. Hingga sampai pada suatu ketika Hendy, suami Erna merasa ada kejanggalan. Karena setiap hendak pulang dari melaut selalu dilarang oleh Pak Suyoto. Jika berani melanggar, maka keluarganya akan mendapat resiko. Ancaman itu selalu membawa nama Pak Kiai Jalal. Jika apa yang dilakukan Pak Sutoyo melainkan perintah dari Pak Kiai Sakti itu. Karena mereka curiga dengan tanpa sepengetahuan Pak Suyoto, akhirnya Hendy mendatangi rumah Pak Kiai Jalal. Betapa kagetnya Hendy setelah tahu kebenarannya jika selama itu Pak Kiai tidak pernah menyuruh apapun terhadap Pak Suyoto. Bahkan dikatakan Pak Suyoto itu tidak pernah ke rumah Kiai Jalal. Merasa telah ditipu, seketika Hendy pulang ke rumah, dia menyuruh Retno untuk datang ke rumahnya. Saudaranya itu juga harus tahu jika selama ini sudah ditipu oleh Pak Suyoto. Di depan istri dan Retno, Hendy menceritakan semuanya. Erna kaget dan shock, serta langsung jatuh pingsan. Sama sekali gak percaya jika selama ini sudah menjadi korban penipuan. Yang paling membuat dia kaget setengah mati adalah dia selalu bersedia melayani keinginan dukun cabul itu. Erna bingung bagaimana jika suaminya tahu kalau dirinya sudah sering melakukan hubungan mesum sama Pak Suyono. Akhirnya saat itu tepatnya tanggal 20 Juni 2022, Hendy ditemani oleh dua korban yakni Erna dan Retno datang ke Mapolres Jepara untuk melaporkan perbuatan Pak Suyoto. Setelah dimintai keterangan dari kedua korban dan mengumpulkan barang bukti, polisi pun melakukan penangkapan terhadap pelaku di kediamannya. Saat dilakukan pemeriksaan, Pak Suyoto yang statusnya sudah menjadi tersangka itu mengakui perbuatannya. Bahkan korbannya ada 3 orang, namun ada satu korban yang enggan melaporkan. Mungkin malu. Kapolres Jepara AKBP Warsono menuturkan tersangka melakukan aksi ruda paksa ketika tengah
menjalani ritual mandi kembang, papar Kapolres. Ditambahkan, para korban percaya kepada tersangka lantaran selalu mencatut nama seorang tokoh agama di Jakarta yang mengatakan jika dirinya adalah salah seorang muridnya. Atas perbuatan bejat itu, tersangka terancam hukuman 12 tahun kurungan penjara karena telah melanggar pasal pencabulan dan pemerkosaan. Demikianlah akhir cerita dari sepak terjang si dukun cabul yang sudah memakan 3 orang korban. Dan 3 wanita korban itu semuanya adalah istri orang. Akhirnya saya ucapkan sampai jumpa lagi di peristiwa berikutnya. Bye.